Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Let's Yesus. see today's inspiration from Luke 17 and verse 6. Inspirasi hari ini dari Lukas 17 ayat 6. The Lord said, if you had faith like a grain of a mustard seed, you would tell this sycamore tree, be uprooted and be planted in the sea, and it obey you. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Hallelujah. Haleluya. Here we Di sini see kita the lihat power of a believer. kuasa dari orang percaya. We are called to be believers. Kita disebut orang percaya. So we need to know Jadi kita perlu tahu that there is a power, there is a kingdom power working behind our words, our faith. bahwa ada kekuatan dari kerajaan yang bekerja di balik kata-kata kita yang penuh iman. Jesus taught 3.5 years that he will get resurrected after 3 days, but his own disciples didn't believe. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia pada hari ketiga setelah meninggalnya akan bangkit, tetapi muridnya tidak percaya. But now we have the Holy Spirit whose fruit and whose gift is also faith. Tapi sekarang kita punya Roh Kudus yang buahnya dan karunia-Nya juga diantaranya adalah karunia iman dan buah iman. Hallelujah. Haleluya. How we have to get this faith. Bagaimana kita memperoleh iman ini? See, when there are small needs, small problems, we need to start exercising the faith. Ya, mulai saat kita menghadapi masalah-masalah kecil, kita mulai menyelesaikannya dengan iman. See, long time before God told that I will heal and deliver people through you. Dulu Tuhan mengatakan bahwa melalui saya, Tuhan akan sembuhkan orang-orang dan melepaskan orang-orang dari belenggu iblis. To make the story short, Pendek cerita, one day suatu hari there was a man of God who came and told God is going to, he's going to pray for me for a special grace. ada seorang hamba Tuhan datang dan dia katakan dia akan berdoa bagi saya untuk suatu kemurahan khusus dari Tuhan. And then what happened? Dan apa yang terjadi? Things changed in my life. Ya betul, hal-hal berubah dalam hidup saya. Suddenly one person called me Tiba-tiba ada seseorang menelpon saya and asked dan minta that they are our friends, and they told that the child is having epilepsy shock and the child is going to maybe die within 2 hours. Dikatakan bahwa anak dari temannya sedang kena serangan epilepsi dan serangannya begitu dahsyat mungkin dalam 2 jam bisa meninggal. And they asked for the pastor to pray, the pastor who is staying in my home. Dan mereka kontak saya sebenarnya ingin bicara dengan seorang pendeta yang saat itu sedang tinggal di rumah saya untuk mendoakan anak tersebut. But the pastor is not there. Tapi pendeta itu saat itu sedang keluar. So I said the pastor is not there. Jadi saya katakan Pak Pendeta sedang tidak di tempat. And they said, at least can you pray? Dan orang di telepon sana mengatakan, ya udah kalau gitu Anda aja yang berdoa. Wah, the very first prayer for healing itself is that at least headache or something is okay. This is something who's going to die. Waduh, saya berpikir ini baru doa pertama untuk kesembuhan yang akan saya doakan. Tapi kalau soal sakit kepala oke lah. Tapi ini orang yang epilepsi yang akan meninggal dalam 2 jam. But anyhow, I prayed. Tapi karena udah diminta ya saya doakan. And by mistake, I told Lord, this girl shall be normal and be perfect and be first in the class. Dan dalam doa itu secara nggak sengaja saya katakan, Tuhan, anak ini akan normal dan akan jadi juara kelas. Wow. And when the pastor came, I told this problem. Ketika pendeta yang tinggal di rumah saya datang dari pergi, saya katakan, aduh tadi saya ada masalah dan saya ceritakan. He said, Ia mengatakan, once you prayed, sekali kamu berdoa, it's not you. bukan kamu. The people who called with faith and Yang the kingdom of God, that is going to work. Bukan kamu yang mengerjakannya, tetapi orang yang menelpon itu dengan iman, maka kerajaan surga yang akan melakukannya. So forget
Jadi kamu lupakan aja, santai. But how can I forget that I'm just waiting 2 hours, 4 hours, my heart is duk 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 duk. 2 days, 2 weeks, 2 months, nothing happened. Tapi No news. bagaimana saya bisa santai? Saya tunggu 2 jam, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. But God changed all the situation and healed her Dan suatu and made hari her perfect. saya dapat kabar, benar saat itu Tuhan udah sembuhkan dia dan membuatnya sempurna. So in your small things, start exercising the faith. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil untuk melatih iman kita. After that, Setelah itu, so I used to even pray for the rain to stop, even the sun to have cloud, and so many things. ya saya melatih untuk berdoa supaya hujan berhenti, supaya kalau panas ada awan. Hallelujah. Haleluya. So start exercising your faith. You're a believer. Jadi mulailah latih imanmu karena engkau orang beriman atau orang percaya. Let's pray. Mari kita Father, we berdoa. come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Engkau lah Tuhan yang maha You besar. told even as mustard-sized faith can move a tree or a mountain. Engkau mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan pohon atau gunung. So today, Jadi hari we ini pray that kami berdoa, let the faith work in their life. biarlah iman bekerja dalam hidup mereka. Because they are believers, Karena mereka adalah orang beriman. let their faith grow in you. Biarlah iman kepadamu bertumbuh. In the mighty name of Jesus, the Demi Lord, nama we Tuhan pray. Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.